Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan bab 4 tentang ejaan dan tanda baca. Adapun pengertian ejaan itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu khusus dan umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelengkap bunyi-bunyi bahasa dengan huruf baik itu huruf demi huruf, maupun huruf yang disusun sesuai menjadi kata. Adapun secara umumnya, yaitu ejaan adalah merupakan yang mengatur pelengkap bunyi-bunyi bahasa. Nah, di sini kita akan membahas ejaan Panoptian. Panoptian itu ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logot Majeloe. Dan sejak ditetapkan itu, ejaan Panoptian pun dinyatakan mulai berlaku sesuai dengan namanya, ejaan yang disusun oleh CHA Panoptian yang dibantu oleh Engkau Nawawi, Gelar Sultan, dan Muhammad Sultan Ibrahim, dan beberapa hal yang cukup menonjol dalam ejaan lebih seni. Itu diantaranya adalah huruf yang ditulis Y ditulis menjadi J. Misalnya, sayang menjadi sajang, saya menjadi saja, pepaya menjadi pepaja. Dan contoh lainnya, O ditulis menjadi OE, dan contohnya sempurna menjadi sempurna, subur menjadi soebor, dan lain-lain. Dan huruf K pada akhir kata di suku kata ditulis dengan seperti bapak, bapak. Nah, kata bapak yang kedua itu di akhir kata ada titik di atas K. Dan contohnya itu masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan berpindah dari ejaan Panoptian menjadi ejaan Republik Swedia. Di sini ada begitu banyak ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketahui oleh M.R. Swedia. Menyusun ejaan baru ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebenarnya, dan ejaan Republik ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Dan ejaan Republik itu dengan ejaan Panoptian berbeda loh, tapi tidak seluruhnya berbeda. Kalau ejaan Panoptian itu ejaan OE, tapi kalau ejaan Republik itu U saja. Contoh Panoptian OEMOR, contoh ejaan Republik umur. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan di sini merupakan satu ejaan yang dirancang untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo ialah merupakan ekonomi dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo sesuai dengan namanya merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu yang dipembaharui. Hal yang membedakan keduanya adalah sebagai berikut. Ejaan pembaharuan itu ditulis TJ, sedangkan ejaan Melindo hanya C. Nah, yang kelima, ejaan baru. Ejaan baru pada dasarnya ialah merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis oleh Panitia Melindo pada pelaksanaannya. Di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, juga dari Panitia Ejaan Bahasa Melayu. Kepentingan ini berdasarkan SK Menteri P dan K nomor 026/67 tanggal 19 September 1967. Dari kata ejaan kita pindah ke tanda baca.
Tanda baca itu banyak macam raganya, tapi yang akan saya sebutkan cuma 15 saja. Yang pertama, adapun tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seru. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, titik, biarlah mereka duduk di sana, titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta, koma. Dan tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam akan larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Nah, yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pengertian baris. Misalnya, di samping cara-cara lama itu juga cara yang baru. Suku kata yang baru, satu vokal itu ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris. Nah, yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah di sini membatasi pemisahan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 7. Tanda iptis. Tanda iptis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya, kalau begitu, tanda iptis, ya marilah kita bergerak. Yang kedelapan, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Saudara tahu bukan? Tanda tanya. Nah, yang kesembilan, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan ketika percaya ataupun emosi yang kuat. Misalnya, alangkah senangnya peristiwa itu. Kesepuluh, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun buka kurung, daftar isi kegiatan, tutup kurung, kantor itu. Yang ke-11, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di naskah asli. Yang ke-12, tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara dan naskah atau bahan tulis lainnya. Misalnya, tanda petik, saya belum siap. Tanda petik, kata Mira. Tunggu sebentar, kata Seru. Yang ke-13, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanda basari, kau dengar bunyi krik-krik tadi. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya, nomor titik 7 garis miring PK garis miring 1973. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, Ali kan kusurati, buka kurung, kan sama dengan akan, tutup kurung. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang ejaan dan tanda baca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.